Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mengenai reservasi hotel. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Gede Galang Rispawan dengan NIM akhir 051. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Agung Putra dengan NIM akhir 025. Alkan saya Ikomang Diki Darjana, NIM akhir 032. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami, dari kelompok 4. Selanjutnya akan langsung ke presentasinya. Oke, di sini saya telah membuka code program yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, mulai dari library yang digunakan. Di sini kami menggunakan tiga library. Yang pertama ada studio.h yang digunakan agar program dapat melakukan proses input dan output, seperti printf, scanf, fopen, fclose, fprintf, dan fscanf. Kemudian yang kedua ada include stdlib.h. Nah, library ini menyediakan fungsi umum seperti exit. Kemudian string.h yang digunakan untuk mengolah data bertipe string atau teks. Nah, kemudian di sini ada define max 100. Nah, di sini baris ini digunakan untuk membuat sebuah konstanta bernama max yang memiliki nilai 100. Yang artinya program hanya dapat menyimpan maksimal 100 data reservasi. Nah, kemudian masuk ke struct. Pada bagian ini dibuat sebuah struktur data bernama reservasi. Nah, struct di sini digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel yang memiliki hubungan menjadi satu kesatuan. Dalam program ini, satu data reservasi terdiri atas ID reservasi, kemudian nomor kamar, nama menginap, kemudian nama tamu, kemudian tarif per hari, dan total biaya. Nah, semua data tersebut disimpan menjadi satu objek bernama reservasi. Kemudian selanjutnya, selanjutnya kita ke reservasi data max. Nah, baris ini membuat array bernama data. Array tersebut memiliki kapasitas sebanyak max yaitu 100. Artinya, program dapat menyimpan maksimal 100 data reservasi setiap artinya program dapat menyimpan maksimal 100 data reservasi. Kemudian setiap elemen array bertipe reservasi. Misalnya data 0 menyimpan reservasi pertama, kemudian data 1 menyimpan data kedua, dan seterusnya. Kemudian integer jumlah data sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung berapa banyak data reservasi yang sedang tersimpan. Nah, awalnya nilainya adalah 0 karena belum ada data. Nah, kemudian di sini ada prototype function. Ini berfungsi memberitahu compiler bahwa fungsi tersebut akan dibuat pada bagian bawah program. Kemudian dari eh, integer main, di sini mendeklarasikan fungsi utama program. Tipe data int atau integer ini fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai bilangan bulat kepada sistem operasi saat program sedang dijalankan. Kemudian ada int atau integer pilih, membuat variabel pilih untuk menyimpan nomor menu yang dipilih oleh pengguna. Kemudian selanjutnya ke baca CSV. Fungsi ini dipanggil sebelum menu ditampilkan.
Tujuannya adalah untuk membaca seluruh data yang sudah tersimpan di file reservasi CSV yang di sini ke dalam array data. Dengan demikian, data tidak akan hilang setiap kali program dibuka kembali. Kemudian di sini perulangan do while digunakan agar menu selalu ditampilkan minimal satu kali. Program akan terus mengulang menu sampai pengguna memilih angka 8 atau keluar. Nah, kemudian di sini ada switch. Nah, switch ini digunakan sebagai percabangan berdasarkan pilihan menu. Contohnya seperti jika pengguna milih satu, maka program akan menjalankan tambah reservasi seperti itu. Kemudian return null menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa terjadi kesalahan. Kemudian ke fungsi cari indeks. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi indeks suatu data reservasi berdasarkan dari ID-nya. Nah, integer ini mendeklarasikan variabel penghitung untuk proses perulangan. Kemudian pada bagian for, i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari jumlah data, kemudian i plus plus. Ini digunakan untuk melakukan pencarian mulai dari data pertama atau data 0 hingga data terakhir. Kemudian pada bagian if data i, kemudian ID sama dengan ID. Ini berfungsi untuk membandingkan ID yang sedang diperiksa dengan ID yang dicari. Jika sama, berarti data telah ditemukan. Kemudian return i, yaitu mengembalikan posisi data tersebut dalam array. Nah, kemudian ke void baca CSV. Nah, fungsi ini bertugas membaca seluruh data reservasi yang telah disimpan pada file reservasi CSV, kemudian memasukkannya ke dalam array data. Nah, dengan adanya fungsi ini, data tetap tersimpan meskipun program ditutup dan dijalankan kembali. Nah, kemudian pada baris ini, file, kemudian fp sama dengan fopen, dan reservasi.csv, dan R. Ini berfungsi untuk membuka file reservasi.csv dengan metode R atau read, yaitu hanya untuk membaca isi file. Kemudian variabel fv adalah pointer ke file yang digunakan sebagai penghubung antara program dan file. Kemudian bagian if fv sama dengan 0, return. Dan ini berfungsi untuk mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika fp bernilai 0, berarti file tidak dapat ditemukan atau gagal dibuka. Fungsi langsung dihentikan menggunakan return agar program tidak mengalami kesalahan saat mencoba membaca file yang tidak ada. Kemudian pada bagian while, perulangan while digunakan untuk membaca satu persatu sampai jumlah data mencapai batas maksimum atau max, atau tidak ada lagi data yang dapat dibaca dari file. Kemudian fungsi fscan, kemudian fungsi fscan ini digunakan untuk membaca data dari file suatu, mohon maaf, fscan ini digunakan untuk membaca data dari file sesuai format yang telah ditentukan, seperti format yang ada di program ini, yaitu %d untuk membaca integer, %9 untuk membaca nama hingga sebelum tanda koma, kemudian %d membaca nomor kamar, %d untuk membaca lama menginap, %f untuk membaca tarif, dan %f lagi untuk membaca total biaya. Nah, hasil pembacaan langsung disimpan ke dalam elemen data atau jumlah data. Kemudian, nah,
kondisi sama dengan 6 ini, artinya Fscan harus berhasil membaca 6 data. Jika jumlah data yang berhasil dibaca kurang dari 6, proses pembacaan dihentikan karena format data dianggap tidak lengkap atau sudah mencapai akhir file. Nah, kemudian jumlah data plus plus digunakan untuk menambah penghitung data setelah satu baris data berhasil dibaca. Nah, kemudian pada fclose, fp. Sini berfungsi untuk menutup file setelah seluruh data selesai dibaca. Penutupan file penting agar sumber daya sistem dilepaskan dan tidak tetap terkunci. Kemudian masuk ke fungsi simpan CFV. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyimpan seluruh data yang ada dalam array ke dalam file reservasi.csv. Fungsi ini dipanggil setiap kali terjadi perubahan data, seperti saat menambah, mengubah, mengurutkan, atau menghapus reservasi. Nah, dengan demikian perubahan tersebut akan tetap tersimpan meskipun program ditutup. Nah, kemudian masuk ke baris ini. Sama seperti tadi, cuma perbedaannya ada di W. Nah, kemudian di sini berfungsi untuk membuka file reservasi.csv dengan mode W atau write. Mode ini akan mengubah file baru jika mohon maaf, mode ini akan membuat file baru jika file belum ada atau menimpa isi file lama dengan data yang baru. Nah, kemudian if fp sama dengan 0 masih sama seperti tadi, memeriksa apakah file berhasil dibuka, kemudian akan menampilkan file gagal dimuat jika file tidak dapat dibuat atau dibuka. Nah, kemudian di sini ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah data, kemudian i plus plus. For ini digunakan untuk melakukan perulangan dari data pertama hingga data terakhir yang disimpan dalam array. Kemudian fprintf digunakan untuk menulis data ke dalam file dengan format CSV. Nah, setiap data reservasi yang ditulis dalam satu baris dengan urutan ID, nama, nomor kamar, kemudian lama menginap, dan kemudian tarif, kemudian total biayanya. Kemudian semua nilai dipisahkan oleh tanda koma sehingga file mudah dibaca kembali oleh fungsi baca CSV. Kemudian pada baris fclose, fp, ini bertujuan atau berfungsi untuk menutup file setelah seluruh data selesai ditulis. Nah, langkah ini penting agar seluruh perubahan benar-benar tersimpan ke dalam file dan tidak terjadi kerusakan data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktunya, saya persilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan di fungsi tambah reservasi. Fungsi tambah reservasi merupakan salah satu fungsi utama dalam program ini. Ini bertugas menerima data reservasi baru dari pengguna, menghitung total biaya penginapan, dan menyimpan data ke dalam ARI. Kemudian menyimpannya secara permanen di file chief SV. Kita langsung ke code-nya. Di baris void tambah reservasi, ini mendeklarasikan sebuah fungsi bernama tambah reservasi. Lalu ada reservasi R. Ini di sini dibuat sebuah variabel lokal bernama R yang bertipe reservasi. Variabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum data dimasukkan ke dalam array utama. Nah, ini misal eh, di langsung lanjut di if jumlah data max. Ya, jumlah data max berarti jumlah data ini
dari yang di atas itu yang dijelaskan Galang ada 100, jadi data yang masuk itu maksimal di 100. Bagian ini merupakan proses validasi pertama pemrograman mengecek apakah jumlah yang tersimpan sudah mencapai batas maksimal. Lanjut di print F data per N data sudah penuh. Apabila kondisi tadi benar, program akan memberitahu pengguna bahwa kapasitas penyimpanan telah habis. Return karena data sudah penuh, fungsi langsung dihentikan. Lanjut di bagian print tambah reservasi. Digunakan untuk menampilkan judul menu. Tujuan agar pengguna mengetahui bahwa saat ini ia sedang berada di bagian tambah reservasi atau ini seperti desain. Print masuk ID reservasi. Di scan F persen %D itu pemrograman meminta pengguna memasukkan ID reservasi, kemudian nilai tersebut disimpan ke dalam R.ID. Nah, contohnya itu masukkan ID reservasi, misalkan 150, maka akan keluar R.ID itu sama dengan 105. Lanjut di if cari indeks. Ini merupakan validasi yang sangat penting. Penerbangan memanggil fungsi cari indeks untuk mencari apakah ID tersebut sudah ada. Misalkan kita data yang tersimpan itu ada 101, 102, 103, kemudian pengguna memasukkan 102, maka cari indeks akan mengembalikan. Artinya tidak ada data yang masuk. Maka itu eh, hasilnya akan min 1. Kalau 1 artinya sudah data sudah ada. Jadi seperti itu. Lanjut kita di bagian ya print ID sudah digunakan. Program ini merupakan identitas unik. Jika ada dua data ID yang sama, program akan kesulitan saat mencari atau menghapus atau mengupdate data juga. Ini sebagai penanda jika ID itu sudah digunakan. Jadi di saat mencari-cari indeks akan ada kode uniknya seperti itu. Lalu ada di bagian print lanjut di return itu fungsi dihentikan penggunaan harus menginput ulang dari awal. Lanjut di printf masukkan nama tamu. Printf masukkan nama tamu dan juga scan F persen yang di bawahnya ya. Itu program meminta nama tamu dan juga meminta nama tamu ya misalkan namanya Diki, Komang Diki Nandarjana yang terbaca hanya I sedangkan scan F-nya itu akan membaca seluruh kalimat dan sampai tombol enter ditekan sehingga nama harus lengkap atau nanti bisa kita memakai nama panggilan saja seperti misalkan Diki atau Galang atau Gongwah bisa. Tidak bisa kita mencari secara nama kata depan saja. Lanjut di masukkan masukkan nomor kamar di printf itu. Program meminta nomor kamar. Nanti akan disimpan menjadi dari contoh misalkan kita memasukkan nomor kamar di 205 akan disimpan menjadi di R titik kamar sama dengan 205 seperti itu. Lanjut di bagian masukkan lama menginap sama juga seperti yang di atas dan juga dimasukkan tarif juga sama tarif per hari yang di bawahnya. Lanjut di total biaya. Ini merupakan proses penghitungan otomatis program tidak meminta pengguna memasukkan total biaya. Ini karena total biaya merupakan hasil perhitungan. Misalkan tarifnya 350. Eh, lama menginap 4 hari akan dikalikan 4 secara otomatis. Jadi nilainya 1.400.000. Itu akan sebagai eh, pentotalan otomatis karena di lama menginap ada lambang bintang kali R titik tarif. Ya, di sana. Lanjut di bagian data, jumlah data plus plus. Nah, di sini ini proses penyimpanan data ke array. Misalkan
jumlah data 3, berarti baru data akan disimpan pada data ketiga. Setelah selesai, operator plus plus langsung menambahkan nilai jumlah data menjadi 4, sehingga program mengetahui bahwa sekarang terdapat 4 data reservasi. Langsung ke simpan, simpan CSV. Setelah data berhasil masuk ke array, program langsung menyimpan ke file CSV. Karena apabila listrik mati atau program ditutup, data tidak akan hilang. Semua perubahan langsung tersimpan secara permanen. Jadi, di saat kita menambahkan semua reservasi itu, semisal kita ada kejadian mati lampu atau listrik padam, data tidak akan hilang karena masih tersimpan langsung disimpan CSV secara permanen. Seperti itu. Oke, kita lanjut di fungsi tampil reservasi. Reservasi. Tugas utamanya adalah mengambil seluruh data reservasi yang telah tersimpan di dalam array data, kemudian menampilkannya ke dalam layar dalam bentuk tabel yang rapi sehingga mudah dibaca. Lanjut kita ke if dan jumlah data sama dengan 0. Ya. Program terlebih dahulu memastikan bahwa apakah jumlah data reservasi sama dengan 0. Kondisi ini penting karena jika tidak ada data, tetapi program tetap mencoba menampilkan isi array, pengguna akan melihat tabel kosong yang membingungkan. Oleh karena itu, validasi yang dilakukan dari awal fungsi. Jika tidak ada data yang disimpan, maka akan tampil seperti ini. Data belum ada, maka akan tampil tabel seperti ini ya. Ya. Lanjut ke baris. Ya, itu udah print data ya. Printf. Di sini di bagian persen strip 5S dan seterusnya itu sebenarnya sudah diisi keterangan adalah ID, nama, kamar, hari, tarif, dan juga total. Jadi setiap eh, format itu sudah diisi keterangan. Jadi kita hanya memanggil data dari ID, nama, kamar, lama menginap, tarif, dan juga total biaya. Yang di bawahnya lang. Ya, itu dah. Ini meminta program untuk mendata data yang sudah tersimpan. Lanjut kita sekarang ke fungsi cari reservasi. Nah, fungsi fungsi ini adalah sama seperti tampilan tadi, tapi ini berbeda dengan tampil reservasi yang menampilkan seluruh data pada fungsi ini. Program hanya menampilkan satu data yang sesuai dengan ID yang dicari. Ada di sana integer ID. Program membuat dua variabel bertipe integral. ID digunakan untuk menyimpan ID yang dimasukkan oleh pengguna. I digunakan untuk menyimpan hasil dari fungsi cari indeks, yaitu posisi data dalam array. Sebagai contoh, pengguna masukkan ID 105, maka nilai 105 akan disimpan pada variabel ID. Lanjut di bawahnya ada if jumlah data sama dengan 0. Sebelum melakukan pencarian, program memastikan terlebih dahulu apakah ada data yang tersimpan. Ini kenapa begitu? Karena jika array masih kosong, pencarian tidak akan berhasil, misalkan 0. Misalkan ya, jumlah data sama dengan 0 artinya belum ada reservasi yang dibuat. Jadi, jika tidak ada data yang tersimpan, maka reservasi juga dikatakan kalau masih kosong. Akan tampil tabel seperti ini, data reservasi masih kosong. Lanjut, return adalah penghentian program. Kita masuk ke print and cari reservasi. Nah, di sini ada printf, masukkan ID reservasi dan juga scanf %d, ID. Di sini program meminta pengguna masukkan ID reservasi agar bisa dicari. Lalu di bawahnya ada I sama dengan cari indeks. ID merupakan bagian terpenting dalam pemrograman memanggil fungsi cari indeks yang sebelumnya sudah dibuat. Fungsi tersebut akan mencari seluruh data satu persatu. Misalkan kita kan mencari ID, jadi kita hanya mengetik ID yang tersimpan di awal.
Jadi jika tidak ada ID-nya maka tidak akan keluar hasilnya atau data-data yang sudah tersimpan di eh, fungsi fungsi sebelumnya. Kita lanjut ke bagian if, ya. If i sama dengan min 1. Program meriksa hasil pencarian apabila i sama dengan min 1, berarti fungsi cari indeks tidak ditemukan. Data menggunakan angka 1 karena indeksnya Iris selalu dimulai dari 0 sehingga nilai 1 dipakai sebagai tanda khusus bahwa data tidak ada. Eh, printf data dengan ID tidak ditemukan. Program memberitahu pengguna bahwa ID yang dimasukkan tidak terdapat pada data reservasi. Lanjut kita di bawahnya. Di bagian printf ID %d data i titik ID. Di sini ada baris-baris berikutnya dan dari lah ya di sana program mengambil seluruh informasi dari data i. Kemudian akan menampilkan ID reservasi, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, tarif, dan total biaya. Karena posisi data sudah diketahui melalui cari indeks. Jadi tidak perlu melakukan pencarian lagi. Jadi ini saling berkaitan dari cari indeks, kita mencari ID uniknya, kita memasukkan ID-nya, akan menampilkan data-data seperti ini, yaitu nama tamu, nomor kamar, lama menginap, tarif, dan total biaya. Lanjut kita di fungsi urutkan reservasi. Fungsi urutkan reservasi digunakan untuk mengurutkan data reservasi sesuai pilihan pengguna. Pada fungsi ini digunakan algoritma bubble sort, yaitu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua data yang bersebelahan, kemudian menukarnya apabila urutannya belum sesuai. Di sini kita masuk ke dat- code. Dari sana, di sini kita termasuk ke validasi data. If jumlah data sama dengan 0. Di sini program memastikan terlebih dahulu bahwa terdapat data yang dapat diurutkan. Jika tidak ada data, proses pengurutan langsung dihentikan. Lanjut yang di bawahnya, kalau di sana terdapat scanf percentage sama dengan dipilih. Bawah, scanf atasnya. Ya, di sana program meminta pengguna memilih jenis pengurutan, misalkan satu berarti mengurutkan berdasarkan ID. Nah, di sini ada 3 cara mengurutkan data, yaitu ada menggunakan ID, ada menggunakan nama, dan juga menggunakan total biaya. Selanjutnya, eh, nah di bawahnya, if pilih printf pilihan tidak tersedia. Nah, jika kita tidak menggunakan ketiga itu, maka pemilihan tidak akan dan juga data tidak akan muncul jika tidak menggunakan ketiga eh, cara memilih untuk mengurutkan data. Lanjut ke logika algoritma di bubble sort. Nah, di sini di for. Nah, di sini bagian ini merupakan inti proses pengurutan. Nah, di for integer i sama dengan 0, titik koma i jumlah data min 1 titik koma i plus plus. Perulangan luar digunakan untuk menentukan jumlah perputaran. Misalkan 5 data, maka bubble sort membutuhkan maksimal 4 putaran. Perulangan. Lanjut di perulangan. Di for itu digunakan untuk membandingkan dua data yang bersebelahan. Bawahnya yang itu dah. Yang di atas adalah logika algoritma bubble sort dan juga di bawahnya itu perulangan data untuk membandingkan data yang di sebelahnya. Nah, untuk mengurutkan berdasarkan ID yang di bawahnya, if pilih sama dengan 1. Nah, ini misalkan 50 dan juga 20. Karena 50 lebih besar dari 20, maka
tukar sama dengan satu data yang akan ditukar menjadi 20. Jadi akan ditukar menjadi 20/50. Hasilnya akan diurutkan ID menjadi angka yang terkecil ke terbesar. Ini yang pertama. Lanjut, yang kedua ada di LC. Di stream data J, nama data digunakan untuk membandingkan dua data string berdasarkan urutan alfabet. Contohnya Budi sama Andi. Jadi karena Budi lebih karena Andi sama dengan adalah alfabet pertama dari huruf, jadi Andi akan diurutkan pertama, kemudian ke Budi seperti itu. Lanjut ke Cahyo bisa A B C D alfabet. Lanjut ke total biaya. Ini kita berbeda dengan ID di sini. Di sini pengurutan dilakukan secara descending. Contohnya ada yang total biaya menginapnya 80.000, ada yang total biaya penginapannya 120.000. Jadi kita urutkan dari besar ke kecil. Jadi yang eh, kita bisa urutkan, kita bandingkan jadinya kecil ke besar, jadi 80 dulu, baru 120, bisa 140 dulu, langsung berurutan lah. Lanjut ke pertukaran data. Nah, sudah. Reservasi time dan dengan data. Bagian ini digunakan untuk menukar dua data. Mengapa? Bagian ini digunakan untuk menukar dua data. Nah, mengapa menggunakan variabel sementara temp? Karena jika langsung menulis data J sama dengan data J plus 1, maka data lama akan hilang akibat tertimpa. Variabel temp berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, sehingga proses pertukaran akan dapat dilakukan dengan aman. Nah, langsung hasil penyimpanan atau simpan CSV. Setelah urutan berubah, pemrograman langsung menyimpan hasil ke file CSV agar urutan baru tetap tersimpan ketika program dijalankan kembali. Lalu menampilkan hasil. Nah, di sana ada menampilkan reservasi. Terakhir, program ini memanggil fungsi tampil reservasi untuk menampilkan data yang sudah diurutkan dengan memanfaatkan fungsi yang sudah ada. Program ini menjadi lebih modular dan tidak perlu menulis ulang kode yang dicetak tabel. Jadi, fungsi-fungsi ini saling berkaitan dari fungsi tambah, lalu ditampil, lalu cari, dan juga diurutkan. Ini saling berkaitan karena di saat kita di akhir ini untuk diurutkan akan menampilkan juga tampil reservasi agar semua data-data yang sudah kita masukkan tidak hilang dan juga langsung tertampilkan di data yang akan kita pilih nanti saat kita mengeran kode atau hasil dari eh, pengaplikasian ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan dan saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian update reservasi. Fungsi ini digunakan untuk melakukan perubahan data reservasi yang sudah tersimpan. Data yang dapat diperbaharui adalah lama menginap. Setelah data lama menginap diubah, program akan otomatis menghitung ulang total biaya dan menyimpan perubahan tersebut ke file CSV. Pada code void update reservasi, berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi bernama update reservasi. Fungsi ini dibuat khusus untuk menangani proses perubahan data reservasi. Selanjutnya pada bagian int id, i, di sini program akan membuat dua variabel integer. ID digunakan untuk menyimpan ID reservasi yang ingin dicari, sedangkan untuk I digunakan untuk menyimpan posisi data dalam array setelah proses pencarian. Pada bagian if jumlah data sama dengan 0, program melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data reservasi sudah tersedia atau belum. Jika jumlah data sama dengan 0, berarti belum ada data reservasi yang dapat diubah. Selanjutnya pada bagian printf data reservasi belum ada return. Jika data kosong, program akan menampilkan pesan bahwa data belum tersedia. Kemudian fungsi akan dihentikan dan menggunakan return agar program tidak menjalankan proses berikutnya. Pada bagian scanf %d dan id,
Pengguna diminta memasukkan ID reservasi yang ingin diperbaharui. Nilai ID tersebut akan disimpan pada variabel ID. Pada bagian I sama dengan cari indeks, kode ini memanggil fungsi cari indeks. Fungsi tersebut bertugas mencari posisi data berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna. Jika ID ditemukan, fungsi akan mengembalikan nomor indeks data, tetapi jika tidak ditemukan, hasilnya adalah -1. Pada bagian printf, ID reservasi tidak ditemukan, program akan memberikan pesan bahwa data tidak ditemukan lalu menghentikan fungsi. Selanjutnya, pada bagian printf persen nama, printf persen nomor kamar, printf tarif malam, dan selanjutnya, itu jika data ditemukan, program menampilkan informasi reservasi sebelumnya seperti nama tamu, nomor kamar, tarif, dan lama menginap. Tujuannya agar pengguna dapat memastikan data yang akan diubah sudah benar. Selanjutnya pada bagian scanf persen D dan data lama menginap. Setelah itu, pengguna memasukkan lama menginap yang baru. Nilai lama menginap pada data sebelumnya akan digantikan dengan nilai yang baru. Pada bagian data I titik total biaya sama dengan data I titik lama menginap dikalikan dengan data I titik tarif. Nah, karena lama menginap sudah berubah, maka total biaya juga harus dihitung ulang. Perhitungannya menggunakan rumus lama menginap dikalikan dengan tarif per malam. Setelah data diperbaharui, program memanggil fungsi simpan CSV untuk menyimpan perubahan ke dalam file CSV agar tidak hilang. Nah, pada bagian terakhir, program akan memberikan informasi bahwa proses update berhasil dilakukan pada printf data output yang ditampilkan berupa jumlah reservasi, total pendapatan, rata-rata pendapatan, dan reservasi dengan biaya terbesar. Pada code if jumlah data sama dengan 0, sama seperti tadi, program akan mengecek apakah ada data reservasi. Nah, jika tidak ada data, maka laporan tidak akan dapat dibuat. Di bawah, dek lang. Di float total 416. Nah, pada bagian float total sama dengan 0, digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh pendapatan, yang mana nilai awal akan dibuat 0 karena belum ada proses perhitungan. Pada bagian selanjutnya, yaitu INT, IDX terbesar sama dengan 0, digunakan untuk menyimpan posisi data dengan pendapatan terbesar. Awalnya, program menganggap data pertama sebagai nilai terbesar. Pada bagian for INT, I sama dengan 0, I kurang dari jumlah data, maka I sama dengan plus plus. Perulangan ini digunakan untuk membaca semua data reservasi satu persatu, mulai dari data pertama sampai dengan data terakhir. Pada bagian total plus sama dengan data I titik total biaya, setiap total biaya reservasi akan dijumlahkan ke variabel total. Jadi, setelah semua data diproses, variabel total berisi seluruh pendapatan hotel. Selanjutnya pada bagian if data I titik total biaya lebih besar dari data IDX terbesar titik total biaya, digunakan untuk membandingkan nilai pembayaran setiap reservasi. Jika ditemukan pembayaran yang lebih besar dari data sebelumnya, maka posisi data terbesar akan diperbaharui. Selanjutnya pada code float rata sama dengan total dibagikan dengan jumlah data. Setelah mendapatkan total pendapatan, program menghitung rata-rata pendapatan dengan membagi total pendapatan dengan jumlah reservasi. Nah, terakhir, program akan menampilkan hasil laporan yaitu jumlah reservasi, total pendapatan, rata-rata pendapatan, dan pelanggan dengan pembayaran terbesar. Nah, selanjutnya pada bagian hapus reservasi,
Fungsi ini digunakan untuk menghapus data reservasi berdasarkan ID yang telah dipilih oleh pengguna. Setelah data ditemukan, program akan menggeser data setelahnya agar array tetap rapi dan tidak memiliki bagian kosong. Sama seperti sebelumnya, ada int id, i yang membuat variabel id untuk menyimpan id yang ingin dihapus dan variabel i untuk menyimpan posisi data. Pada code if jumlah data sama dengan 0, program akan melakukan pengecekan apakah ada data yang tersedia atau tidak. Pada bagian scanf %d dan id, pengguna memasukkan id reservasi yang ingin dihapus. Selanjutnya, pada i sama dengan cari indeks, program akan mencari posisi data berdasarkan ID menggunakan cari indeks. Pada bagian if i sama dengan 1, jika hasil pencarian bernilai -1, berarti data tidak ditemukan, sehingga proses penghapusan dihentikan. Selanjutnya, pada bagian for i kurang dari jumlah data min i, maka i sama dengan plus data i sama dengan data i plus 1. Bagian ini merupakan proses utama dari penghapusan. Karena array tidak bisa langsung menghapus elemen di tengah, maka data setelahnya digeser satu posisi ke depan. Pada baris jumlah data, min, setelah data dihapus, jumlah data dikurangi 1 karena jumlah reservasi berkurang. Setelah data terbaru, kemudian akan disimpan kembali ke file CSV. Setelah program berhasil dihapus, maka program akan memberikan pesan bahwa proses penghapusan berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian dari update reservasi, laporan pendapatan, dan hapus reservasi. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba menjalankan program yang telah kami buat.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan terima kasih.